Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, tema kita untuk percintaan kamu hari ini ya, tanggal 6 Desember 2024. Seperti apakah yang akan terbaca tentang dia ataupun kamu? Kita akan coba cek ya di sini. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk kondisi dia atau perasaan terdalamnya dia ya. Apakah yang dia rasakan? Kita akan coba buka kartunya. Beberapa kartu ada 4. Oke. Bisa lebih ikhlas. Hari ini dia harus benar-benar mengikhlaskan kamu ya. Karena saat ini antara kamu dengan dia bisa jadi sudah terpisah. Tapi dia tidak rela kamu pergi atau dia tidak rela kamu menemukan yang lain gitu ya. Tapi di sini dia berusaha untuk belajar ikhlas terlebih dahulu. Oke. Mungkin harus ya, terkadang kan dia suka tuh. Ada juga ya, dia tidak terima perpisahan ini. Dia pengennya harus sama kamu, begitu. Tapi kamu sudah tidak menginginkan dia karena dia itu terlalu arogan, dia itu terlalu toksik atau dia yang manipulatif gitu. Dan ternyata ya dia tidak mau berpisah dari kamu karena dia merasa keuntungan dia selama ini sudah hilang saat berpisah dengan kamu gitu ya. Tapi dia harus benar-benar ikhlas. Karena kamu tidak ingin lagi mungkin ya untuk berbaikan sama dia atau untuk menjalin hubungan lagi dengan dia. Oke. Nah, di sini dia berharap bertemu dengan cita lama. Nah, cita lamanya itu kamu. Ya, karena di sini ada kondisi kamu dengan dia kan sudah terpisah. Nah, dia berharap kamu adalah cinta lamanya dan akan bertemu kembali. Ya. Nah, jadi ini yang terlihat. Di sini dia juga merasakan ya, ada yang ingin mendekat kamu karena ada rasa yang dipendam ingin diungkapkan. Nah, ini juga dia dia ini sebenarnya atau ini bisa jadi dia ya, ada yang ingin mendekat ke kamu, dia ingin mendekat ke kamu karena ada rasa yang masih dia miliki terhadap kamu. Dia masih mencintai kamu, dia masih menginginkan kamu, dia sulit untuk melupakan kamu. Karena apalagi selama ini dia mendapat support dari kamu ya, entah itu mungkin support dari keuangan atau apa. Nah, ternyata di sini eh, dia itu merasa ada yang tidak menyukai kamu. Mungkin keluarganya. Kenapa hubungan kamu dengan dia terpisah? Bisa jadi salah satunya itu dari keluarga yang mungkin tidak ada restu ya, tidak ada restu dari orang tua atau banyak teman-teman yang benar-benar kayak ingin menghancurkan hubungan kamu dengan dia gitu ya. Banyak teman-teman kamu atau teman dia yang iri, karena mereka-mereka juga ingin memiliki pasangan kamu, sehingga mereka melakukan apapun agar kamu dengan dia terpisah, dan ternyata ini terjadi gitu loh. Apalagi di sini mungkin pondasi antara kamu dengan dia itu tidak benar-benar kokoh, sehingga mudah goyah. Adapun, suatu apa ya, kayak godaan-godaan itu dia kayak menerima, dia open gitu ya. Itu membuat akhirnya pondasi kamu itu terlihat tidak kokoh, ya. Oke, teman-temanku. Nah, ternyata di sini setelah terpisah dengan kamu dia cemburu. Cemburu, dia tidak bisa melihat kamu dengan yang lain, dia tidak bisa melihat kamu bahagia dengan siapapun, ya. Dan itu sebenarnya ketegasan dia ya yang nggak ada ya. Dia kurang tegas terhadap kamu. Dia merasa ya ada godaan dia terima. Kenapa sih dia tidak mempertahankan kamu? Ini yang menjadi kendala. Tapi setelah kamu menemukan yang lain, setelah kamu bahagia, akhirnya dia cemburu. Dia tidak bisa melihat kamu di sini bahagia dengan orang lain ya. Kita coba cek bagaimana percintaan kamu di sini. Oke. Dia benar-benar harus lebih ikhlas ya untuk merelakan kamu, melepaskan kamu di sini. Karena kamu mungkin sudah memiliki yang lain karena di sini ada cemburu. Oke. Fokus kepada dia, orang yang kamu pikirkan. Ya. Mungkin ya memang tidak saatnya untuk kamu dengan dia bersama. Di sini memang
aku melihat beberapa dari kamu dengan dia ada yang terkoneksi dengan yang apa ya, yang sudah menjadi single parents, status duda atau janda. Mungkin itu yang membuat keluarga kamu tidak menyetujui. Karena dia kan sudah punya anak, dia kan sudah janda, dia kan sudah duda. Kamu usia single gitu loh. Kenapa sih kamu nggak cari single aja? Mungkin itu dari keluarga ya. Kebanyakan seperti itu. Dia tidak merasakan cinta yang kita miliki. Nah, itu sebenarnya butuh ketegasan dari dia ya. Kalau memang dia cintai kamu, kalau dia mungkin merasa sayang sama kamu begitu, dia harus memperjuangkan kamu di sini. Entah itu mungkin kamu yang single parent sehingga, keluarganya tidak menyetujui, oke, ada yang begitu. Nah, ternyata di sini memang hubungan kamu dengan dia disabotase. Itu salah satunya mungkin dari keluarga ya. Hubungan kamu disabotase oleh, mungkin ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman yang aku katakan tadi ya, teman-teman ada yang tidak menyukai kamu. Makanya sehingga akhirnya hubungan kamu itu kayak ya akhirnya berakhir, begitu. Di sini mungkin ini lebih kepada kamu ya, atau dia, bisa jadi. Kamu bahagia sih sebenarnya, bisa lepas dari dia. Dan saat ini mungkin dia juga mencari pelarian, pengen berbahagia, pengen bersenang-senang dengan teman-temannya ya. Karena dia tidak bisa sebenarnya melepaskan kamu. Sehingga dia mungkin ingin memperlihatkan, aku itu happy kok tanpa kamu. Aku itu bahagia kok tanpa kamu ya. Jadi kamu nggak usah kepedean ya gitu ya. Padahal ngapain juga kamu memperhatikan dia sementara mungkin kamu sudah memiliki yang lain gitu loh. Ya udah biarin aja dia seperti itu, mau bahagia sama siapa kek gitu ya, kamu tidak akan peduli di sini, oke? Di sini aku juga melihat, seseorang ini merasa butuh kestabilan dalam hidupnya. Dia ingin ada sebuah perkembangan dalam hubungan dia dengan kamu. Mungkin dia sudah pernah ya mengungkapkan kepada kamu, "Kalau aku itu masih suka sama kamu, aku tuh masih sayang sama kamu," gitu loh. Atau di sini adalah hubungan kamu dengan seseorang. Kamu udah menemukan seseorang yang stabil, seseorang yang seimbang di sini, membuat kamu merasa nyaman, merasa bahagia. Merasa tidak butuh lagi orang-orang lain gitu loh, karena kamu sudah memiliki yang baru. Nah, ini yang aku lihat, seseorang ini mencoba untuk menstabilkan keadaannya. Karena dengan melihat kamu bahagia itu membuat dia cemburu. Dia merasa kayak, "Wah, aku nggak kuat nih ngelihat kamu bersama dengan yang lain, apalagi kamu benar-benar bahagia," gitu ya. Jadi kalau kamu itu kayak ditinggalin atau diputusin gitu ya, buat diri kamu sebahagia mungkin. Buat kamu menjadi orang yang berkualitas, seseorang yang elegan. Kalau kamu perempuan, ya tunjukkan kalau kamu itu juga mandiri, kamu juga bisa dicintai banyak orang. Tunjukkan kualitas diri kamu, lebih kepada self love, lakukan itu. Karena dengan begitu akan banyak orang-orang menyukai kamu. Jadi jangan takut kalau kamu sudah ditinggalkan. Kalau kamu ditinggalkan ya mungkin ini lebih kepada kamu ya untuk mengikhlaskan, biarkan dia pergi. Karena dengan begitu akhirnya kamu menyadari bahwa dia bukan yang terbaik atau kamu akan menemukan yang terbaik selain dia ya. Not today. Saat ini mungkin ya bukan saatnya antara kamu dengan dia uh, bersama, karena ada sesuatu hal yang membatasi antara kamu dengan dia ya. Ada yang membatasi antara kamu dengan dia di sini ya. Mungkin perbedaan-perbedaan tadi, perbedaan status, perbedaan, keyakinan, perbedaan usia gitu ya. Apalagi perbedaan yang mungkin dia yang single, kamu yang sudah duda atau janda begitu. Itu membuat akhirnya hubungan kamu benar-benar harus diikhlaskan gitu ya. Kita coba bagaimana, perasaan terdalamnya ke kamu ya. Kita akan coba cek perasaan terdalamnya bagaimana. Oke, fokus kepada kartu ini. Bagaimana perasaan terdalamnya? Ya. Satu lagi. Ya. Di sini dia mengatakan you appear often in my dream ya. Dia mengatakan kamu selalu hadir dalam mimpinya. Jadi ini yang dia ungkapkan, kamu selalu hadir dalam mimpinya ya. I know how strong you are, yet I feel so protective over you. Aku mengetahui bagaimana kekuatan kamu
ya. Dan di sini dia kayak benar-benar aku merasa begitu protektif terhadap kamu. Dia seperti ingin melindungi kamu. Walaupun kamu kuat, tapi dia punya keinginan untuk melindungi kamu dari segala hal. Arti kata masih ada rasa cinta yang dia miliki. You make me feel like a kid again. Kamu membuat aku seperti anak kecil, ya. Jadi seseorang ini seperti ingin membahagiakan kamu atau dia sebaliknya. Kamu yang membuat dia seperti anak kecil. Dia ngerasakan ada kasih sayang begitu cukup luar biasa dari kamu, ya. Apalagi mungkin dia beranggapan ya, kenapa sih kamu itu selalu hadir dalam mimpi aku? Nah, itu yang membuat dia ngerasa jangan-jangan kita masih ada, eee, chemistry atau kita itu soulmate begitu ya. Your voice has a therapeutical effect on me. I could listen to you for hour. Ya, suara kamu memiliki efek terapi buat aku dan membuat aku bisa bertahan mendengar kamu berjam-jam gitu loh. Itu yang dia pikirkan ya. I'm thinking of you in this very moment I miss you. Aku selalu mikirkan kamu di setiap saat dan aku merindukan kamu. Jadi ini, seseorang ini tidak bisa melupakan kamu. Dia selalu merindukan kamu. Dia selalu menginginkan kamu di sini. Makanya di sini mungkin dia mencoba untuk belajar ikhlas. Oke. Dia ingin mengatakan bahwasanya kamu itu selalu ada dalam mimpi aku. Makanya dia beranggapan, tapi kenapa sih dia nggak memperjuangkan kamu? Oke. Kita akan coba cek dari kartu tarot ya, seperti apa. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Four of Swords. Nah, pada akhirnya dia menyerah di sini. Dia seperti ingin menyerah, ya. Karena dia sudah melihat kamu bahagia. Pada akhirnya dengan ikhlasnya dia, ya udah deh, kamu kan udah bahagia dengan pasangan kamu gitu ya. Aku harus bisa mengikhlaskan kamu. Itu yang mungkin jadi prioritasnya saat ini. Oke, ini dia. Ada Three of Swords juga. Dia merasa memang sakit, hatinya sakit melihat kamu berdua, hatinya sakit melihat kamu sudah bahagia ya. Hatinya saat ini benar-benar nggak karuan ya. Tapi apalah daya, harus ya ini harus dia rasakan. Karena dia sendiri yang mungkin tidak tegas ya. Ini ada Nine of Swords, lagi-lagi Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri ya. Nah, ini juga dia merasa kayak wah, dia kesepian, dia sedih, dia galau. Makanya di saat dia pengen tidur itu selalu mikirin kamu. Makanya ke bawah mimpi ya, ke bawah mimpi sehingga membuat dia itu ngerasa sulit untuk move on. Bisa jadi dia ini sudah punya pasangan yang lain, tapi tiba-tiba ya dia tidak bisa melupakan kamu. Karena keseringan nih masuk ke dalam mimpi ya. Seven of Pentacles, dia berharap ya, di sini dia bisa bertemu dengan kamu lagi. Dia berharap punya impian bisa bersama dengan kamu. Dia berharap kita bisa menua bersama. Itu yang dia inginkan. Tapi apakah ini bisa? Ini yang jadi pertanyaan. Sementara kamu sudah punya pasangan atau dia belum menemukan sebuah restu atau belum memiliki restu dari orang tua gitu ya. Tapi dia berharap suatu saat nanti kita akan bisa bersama. Itu keinginannya dia ya. Di sini dia benar-benar kayak Two of Swords, sangat meragukan apa yang diinginkan ini apakah bisa jadi kenyataan. Dia meragukan hal itu. Kayaknya nggak bisa deh gitu ya. Kayaknya aku bingung saat ini. Kenapa sih aku nggak bisa move on? Aku nggak bisa melupakan kamu ya. Itu yang membuat dia merasa sakit saat ini. Dia nggak bisa melupakan kamu. Kamu selalu hadir dalam mimpinya ya. Kita akan coba cek di sini bagaimana apa yang jadi seseorang ini lakukan nantinya dan inisialnya apa. Kita akan coba cek. Ini ada C dan U, teman kuliah. Nah, mungkin teman kuliah ini selalu mengingat kamu ya. L, teman berantem. Kita buka lagi. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Mungkin ini lebih kepada mantan ya. Dia seperti ingin kembali kepada kamu. D dan Y lagi-lagi tetangga. Kenapa sih tetangga ini sering kali munculnya? O dan S yang pernah berkhianat. Oke, itu inisial. Kita lihat zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Udah jatuh duluan. Ada Aries. Ada Cancer. Scorpio. Gemini. Pisces. Oke, teman-temanku. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Aku melihat di sini seseorang ini dia pengen bisa lebih ikhlas gitu ya, karena dia tidak bisa melepaskan kamu. Akhirnya dia juga ke pasrah di sini. Oke, jadi seseorang ini benar-benar harus lebih ikhlas
walaupun kamu selalu hadir dalam mimpinya, dia sulit melupakan kamu, tapi mau tidak mau dia harus benar-benar mengikhlaskan, kamu pergi dengan orang lain, bahagia dengan yang lain begitu ya. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan ya. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.